Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana sih pengalaman aku ikut seleksi masuk Universitas Pertahanan. Untuk itu, pantengin terus ya sampai akhir. Ya, jadi aku ini adalah salah satu peserta ujian masuk Unhan tahun 2018. Dan alhamdulillah kala itu lolos dan aku masuknya di jenjang S2 untuk prodi Damai dan Resolusi Konflik. Nah, teman-teman semuanya, jadi waktu aku tahun 2018 itu seleksi masuk Unhan dilakukannya offline ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman online. Nah, kalau kami dulu itu offline, jadi harus datang ke Universitas Pertahanan. Dan untuk seleksinya itu ada beberapa tahap, mulai dari satu seleksi administrasi, terus seleksi TPA dan TOEFL, terus yang ketiga itu ada psikotes, dan yang keempat adalah wawancara. Oke, jadi aku nanti bakalan jelasin satu persatu ya. Yang pertama nih untuk seleksi administrasi. Jadi kalau tidak salah Unhan itu dulu bukannya dua gelombang. Gelombang yang pertama itu di bulan Desemberan kayak gitu. Cuman aku nggak ikut di gelombang pertama. Baru daftar di gelombang kedua sekitar bulan Februari sampai Maret sekitar itu. Nah, aku daftar di bulan Maret. Untuk seleksi administrasi itu terdiri dari ijazah S1, transkrip yang sudah dilegalisir, terus ada surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, terus surat keterangan bebas tato, terus ada juga surat rekomendasi kalau kita bekerja, berarti ada surat izin belajar, terus ada kita harus bikin essay tentang perspektif program studi dan ini dibikin dalam bahasa Inggris. Nah, semua dokumen itu diupload di webnya Unhan di pendaftaran.idu.ac.id itu kan. Terus baru deh kalau kita sudah daftar itu semua kita tinggal tunggu aja pengumumannya. Nah, itu memang sih kalau pengalaman dari aku, memang di awal itu kita harus benar-benar siapin betul berkasnya, jangan sampai kita itu gugur di awal cuman karena berkas tidak lengkap, padahal kita misalkan punya semuanya tapi kita tidak memberikan perhatian. Jadi kayak gini, misalkan kakak sama akte itu mintanya adalah legalisir dari kelurahan, ya kita sebisa mungkin penuhin legalisir itu. Kalau yang diminta surat keterangan bebas tato dari rumah sakit pemerintah, ya kita harus melakukan itu. Jadi ikutin aja sesuai dengan pengumuman di web itu. Itu sih, itu yang pertama tentang seleksi administrasi. Terus yang kedua, setelah seleksi administrasi kita dinyatakan lolos, kita mengikuti tes TPA dan TOEFL. Kalau di kami itu tes TPA dan TOEFL diselenggarakan di hari, misalkan TPA di hari Selasa, maka TOEFL-nya di hari Rabu atau bergantian kayak gitu. Nah, kalau waktu aku itu TPA dulu, baru TOEFL. Kalau pengalaman dari tes TPA, tes potensi akademik yang aku ikutin waktu itu, menggunakan standarnya Otto Bappenas. Itu banyak banget kok di toko buku, apa namanya, contoh-contoh soalnya, dan aku belajar dari situ, dari buku-buku yang aku beli di toko buku kayak gitu. Nah, kalau tidak salah tes TPA-nya itu terdiri dari kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal ini isinya ada sinonim, antonim, analogi, terus pengelompokan kata, pemahaman wacana atau bacaan. Terus yang kedua itu tes kemampuan numerik, itu yang kayak deret, terus matematika berpola, aritmatika, aljabar, terus ada soal bercerita. Kayak soal-soal misalkan Ani membeli buku dengan harga sekian, Budi membeli buku dengan harga sekian dan mereka dapat diskon sekian. Nah, itu dapatnya berapa? Itu soal-soal di tes kemampuan numerik. Terus yang ketiga adalah tes kemampuan penalaran. Penalaran ini ada, kalau tidak salah, ada silogisme, penalaran logis ya, silogisme. Terus ada penalaran analitis, penalaran
penalaran analitis itu kayak misalkan Budi duduk di sebelah Andi duduk di antara Rosi dan Budi, misalkan kayak gitu. Aku tidak bisa memberikan contoh yang langsung ya kayak gini. Terus ada tes figural tuh kayak gambar-gambar berpola, misalkan kalau dari gambar ini mana yang tidak mungkin setelahnya, yang kayak gitu macam tes IQ kayak gitulah. Terus setelah tes TPA, oh iya, standar tes TPA waktu kami itu kalau tidak salah 550 minimal. Terus untuk yang kedua tes TOEFL seperti TOEFL biasa, ada listening, structure, sama reading, dan minimalnya itu 500 skor TOEFL-nya. Nah, setelah kita mengikuti tes TPA sama TOEFL, kita kalau dinyatakan lolos ya, kita mengikuti yang namanya psikotes. Nah, psikotesnya itu dilakukan satu hari, tapi ya cukup bikin berpikir banget lah kayak gitu. Nah, aku agak lupa sih isinya tes psikotes itu apa aja, ada apa aja aku agak lupa. Cuman kalau seingat aku ya, itu ada kemampuan verbal, masih ada kayak pengelompokan kata, sinonim kayak gitu di awal kalau tidak salah. Terus ada tes warteg itu yang gambar 9 kotak, cuman ada 1 garis 2 garis, terus kita harus membuat penggambaran kayak gitu. Terus tes koran yang Kraepelin Pauli itu loh, yang deret angka ke bawah, kita harus jumlahin dari yang 1 ke 2 itu terus sampai berhalaman-halaman. Terus kalau tidak salah menggambar orang atau pohon. Nah, ini aku agak-agak lupa sih, apakah cuma di latihan aku atau benar-benar di soal ini, aku lupa. Kita menggambar orang atau pohon ini. Terus apalagi ya, pokoknya tes psikotes ini kalian bisa belajar kok di buku psikotes, banyak banget. Termasuk di buku itu biasanya juga dijelasin kalau kita menggambar seperti ini artinya apa, kayak gitu kan. Terus tips aku nih buat teman-teman yang nanti lolos psikotes, please banget, pikiran itu harus fresh, harus jernih, jangan mikirin yang aneh-aneh. Terus jangan kecapean, jadi tenaga tuh harus fit. Terus jangan ambisius, karena biasanya kalau kita ambisius badan itu ikut capek. Jadinya pas ngerjain tes koran nih misalnya terlalu ambisius sampai jadi stuck, nggak bisa mikir ini tambah ini berapa jumlahnya kayak gitu. Jadi santai aja lakuin, dan kalian harus jujur kayak gitu. Nah, baru kalau kita udah lolos nih psikotes, baru kita ikut tes wawancara. Ini udah tahap akhir banget, dan waktu itu per ruangan itu sekitar 10-an orang kayak gitu, karena nama aku itu kan belakangan ya, jadi aku hampir di sore-sore kayak gitu ya. Waktunya sih sekitar 30-45 menit, bahkan bisa lebih dari itu tergantung interviewernya gimana. Nah, di tes wawancara ini kita itu bilingual, jadi jawabnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tergantung interviewernya ini bertanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau pertanyaannya sih seputaran diri kamu, seputaran kita ini, motivasinya apa, kita itu siapa, dari mana, seperti itulah. Terus pengetahuan kita tentang Indonesia tercinta ini gimana. Terus kan Unhan ini kampus bela negara, tentunya jelas menguji seberapa besar sih pengetahuan kita tentang bela negara kayak gitu ya. Tipsnya sih jangan gugup, terus hadapi aja dengan santai, karena kan interviewer itu pasti ngelihat sikap kita ya. Kalau kita gugup terus jawaban jadi kemana-mana, jelas itu akan menjadi poin catatan tersendiri. Nah, teman-teman, itu tadi pengalaman aku ikut seleksi di Universitas Pertahanan untuk jenjang pasca sarjana S2. Nah, mungkin teman-teman ini kan banyak yang daftar S1 ya. Kalau tidak salah kemarin aku lihat ada 60.000 pendaftar. Infonya seperti itu. Nah, teman-teman siapin aja semaksimal mungkin belajar, karena memang kalau pada nanya ke aku di Instagram kayak gitu, aku jawab ya emang harus belajar, karena salah satu tips lolos
untuk masuk di Universitas Pertahanan adalah kita harus punya kemampuan, punya integritas, dan punya poin tersendiri dari diri kita untuk bisa kolaborasi, untuk bisa masuk di Universitas Pertahanan. Jadi semoga pengalaman ini membantu teman-teman semuanya yang sedang menyiapkan diri mengikuti seleksi Unhan, baik untuk S1, S2 maupun S3. Oke, itu saja. Jangan lupa kalau kalian ada yang ingin ditanyain, tanyain aja di kolom komentar, atau bisa di Instagram aku di @nanakecil pakai D belakangnya. Terus kalau kalian pengen ada video lain yang aku bikin, silahkan aja di komen juga, di situ juga boleh. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sekian dari saya. Bye bye.